Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngebahas 10 soal latihan matriks untuk persiapan TPS, ya TPS UTBK. Jadi di soal ini aku selang-seling ada dia versinya itu versi tentang TPS, ada yang dia versinya lebih ke TKA, karena matriks itu kan dia bisa masuk ke TPS dan juga TKA, tapi dia lebih sering masuk ke TPS ya. Jadi cuma aku masukkan aja mungkin levelnya menurut aku ini cocok nih untuk persiapan TPS yang mungkin kira-kira ada 20% lah TKA gitu ya. Jadi aku masukkan juga ke latihan ini ya. Nah, dan juga ada beberapa soal yang cuma nge-review aja, nge-review materi. Jadi karena kan jangankan bilang kita mau ngerjain soal TPS gitu. Aku mau belajar TPS, tapi aku harus belajar semua soal TPS, nggak mau tahu lah pokoknya soal TPS. Nggak usah, jangan. Kita juga perlu belajar yang konsepnya gitu lah, yang awal-awal gitu. Jadi kalau yang awal itu kita udah bisa, pasti itu ngebantu TPS gitu ya. Tapi kalau awalnya aja nggak bisa ya tentu TPS ya udahlah, jangan diharap lagi gitu ya. Jadi itu alasan aku di 10 soal ini nggak semua full levelnya itu harus banget gitu ya, level TPS banget. Oke, diketahui matriks A 31 minus 24, B 7 minus 9 minus 15, dan C 3, 4, 5, 6. Nilai determinan dari matriks AB kurang C. Jadi pertama kan udah dikasih tahu nih AB kurang C. Nah ingat, ini sama aja dengan sifat perkalian, sifat perkalian. Maksudnya sifat operasi bilangan ya. Jadi kalau ada perkalian sama pengurangan, udah pasti perkalian dulu dikerjakan. Jadi aku akan mencari nilai AB dulu. AB itu adalah A kali B ya. Berarti 31 minus 24 aku kalikan dengan 7 minus 9, 7 minus 9 minus 1, 5. Oke, nah sekarang aku kan kalikan. Kalinya ya seperti yang kemarin di materi udah aku bahas. Berarti ini kan konsepnya berarti jadinya 3 kali 7, 1 kali minus 1. Nanti yang minus 2 ini yang ke belakang, di bawah ini minus 2-nya kali 7, 4 kali minus 1, baru kalikan dengan yang ini. Gitu ya. Oke, kita undo dulu. Nah, berarti 3 kali 7, 21. 1 kali minus 1, minus 1. Minus 2 kali 7, minus 14. 4 kali minus 1, minus 4. 3 kali minus 9, minus 27. 1 kali 5 sama dengan 5. Minus 2 kali minus 9, 18. Dan terakhir 4 kali 5, 20. Nah, tapi kalau misalkan kalian bingung, misalnya, aduh, mungkin lebih gak enak gitu ya. Jadi kalian juga bisa pecahin. Jadi bisa aja dengan 3 minus 2, 1, 4. Pertama itu kalian kalikan dengan 7 minus 1. Terus yang kedua 3 minus 2, 1, 4. Kalian kalikan juga dengan minus 9, 5. Nah, terus ini untuk yang pertama ini kan kalian buat kolom yang ini. Kolom yang pertama. Yang kedua untuk kolom yang kedua. Itu bisa juga ya. Oke. Atau mungkin bisa juga kayak buat jadi perkalian gitu juga bisa. Kalau nggak salah gimana ya? 3 minus 2 kalikan dengan 7 minus 1. Enggak lah, ini nggak usah lah. Ini nggak usah dipelajari lah. Mungkin ini lebih mudah aja, tapi kalau bisa ya gini aja. Ini lebih cepat gitu, lebih fast caranya. Nah, oke. Jadi ini ya kolom pertama. Nah, ini kolom pertama. Yang ini kolom kedua gitu ya. Oke. Dan langsung kita lanjut aja. 21 kali kurang 1, 20. Minus, berarti sini minus 18 ya. Ini sini minus 22. Di sini 38.
Nah, sekarang itu kan AB. Sekarang dia tanya A, B kurang C. AB kurang C gitu ya. Berarti AB kurang C, ini 20 minus 18, minus 22, 38. Kita mau kurangkan dengan C ya. C itu adalah 3456 ya. 3456. Nah, sekarang kita tinggal kurangkan aja. Berarti 20 kurang 3, 17. Minus 22 kurang 4, minus 26. Minus 18 kurang 5, minus 23. 38 kurang 6, 32. Oke, sekarang dia tanya determinan. Berarti determinan dari AB kurang C sama dengan kali silang. Berarti minus 17 kali 32 kurangkan dengan minus 26 kali minus 23 gitu ya. Nah oke, kita tinggal kalikan aja. Berarti 17 kali 32 minus 544 kurang 26 kali 25, 650. Oke, maka kita akan dapat 650 minus 544 kurang 650, kita akan dapat minus 1194. Nah, gede ya angkanya, tapi jangan khawatir. Tadi kan sebagai latihan doang ya, supaya kalian terbiasa dengan angka-angka yang gede. Karena biasanya angka gede itu biasanya dipakai di mana ya? Di fisika kalau nggak salah ya, perkalian. Tapi kalau untuk TPS ya jangan khawatir juga sih. Angkanya nggak bakal segede ini juga nanti hasilnya gitu ya. Oke, kita langsung next ke yang nomor 2. Matriks M yang memenuhi ini persamaan adalah, nah jadi ini kan kita udah belajar yang namanya inverse. Nah, kalau ada AB sama dengan C, nah M ini kan dia bertindak ke bagian sini ya, ke B ya. Nah, maka B sama dengan A-nya ini kan di depan, kan A-nya di depan ya tulis aja juga di depan gitu. Semuanya di-inverse kan, kali C gitu ya. Maka M sama dengan inverse dari 7 minus 2, 94. Ini kita inverse kan. Kita kalikan dengan 3, 2, minus 7, minus 3. Nah, sekarang cara cari inverse-nya gimana? Cara cari inverse-nya adalah pertama tentukan determinannya. Determinan dari si A ya. Determinan dari si A itu adalah kali silangnya. 7 kali 4, 28 kurang minus 2 kali 9, yaitu minus 18. Nah, berarti 28 tambah 18, 46 ya. 46. Jadi 1 per determinannya adalah 46. Dikali dengan 7 sama 4-nya pindah ruas. Sisanya kali minus. Minus kali minus 2, 2. Minus kali 9, minus 9. Oke. Ini bukan 9 ya, ini 7 ya harusnya. Nah oke, sekarang kita kalikan dengan 3, 2, minus 7, minus 3. Sekarang kita tinggal kalikan 1 per 46 kali dengan 4 kali 3, 12, 2 kali minus 7, minus 14, minus 9 kali 3, minus 27, 7 kali minus 7, berapa? Minus 49 ya. Oke, sekarang 4 kali 2, 8, 2 kali minus 3, minus 6, minus 9 kali 2 minus 18, 7 kali minus 3 minus 21. Jumlahkan. Ini 46
12 kurang 14 minus 2. 27, 49 minus 76. 8 kurang 62. 18 tambah 21 berarti minus 39. Inilah solusi untuk matriks M. Nah, sekali lagi aku mau ingatkan, jangan khawatir ini angkanya gede karena memang sengaja digedein. Nah, jadi kalau di TPS UTBK nanti angkanya nggak mungkin kayak gini, gitu ya. Oke, Anda juga nggak boleh pakai kalkulator ya. Next. Nomor 3. Nah, kalau ada pertama ini sama aja kayak tadi si nomor 2. Cumanya kalau ini kan AB sama dengan C ya. Kita review lagi, sifat inverse. Sekarang P ini kan yang mau dicari, P ini bertindak sebagai yang di depan. Ya, kan P-nya ini kan di depan ya. Jadi yang di depan ini kan A gitu ya. Jadi P itu bertindak sebagai A gitu ya. Oke, berarti aku mau cari A ya. A sama dengan C kali B inverse. Jadi karena B-nya ini kan di belakang. Jadi ya taruh juga sini di belakang gitu ya. Nah, sekarang berarti P sama dengan C kali B. C di sini adalah 1, 2, 3, 4. B inverse-nya adalah 6, 7, 8, 9. Inverse kan? Maka P sama dengan 1, 2, 3, 4 dikali dengan nah, inverse-nya 1 per determinannya. Determinannya berapa? Determinan B. Determinan B adalah kali silangnya ya. 6 kali 9, 54 kurang 7 kali 8, 56. Maka didapat determinannya adalah minus 2. Maka di sini minus 2 dikali dengan 9, 6, minus 7, minus 8. Ini dapat dari mana? Silahkan kalian lihat di penjelasan nomor 2 ada, atau lebih lengkapnya di materi yang kemarin. Kalau misalnya masih lupa gitu ya. Oke. Ini tinggal kali aja. Ini minus 1 per minus 2-nya nggak usah langsung aja nih. Nggak usah kali ke sini juga nggak apa-apa. Ini disimpan aja atau masuk taruh di paling depan ini juga boleh. Itu nggak pengaruh ya. Oke. Berarti ini 1 kali 9. 9. 2 kali minus 8. Minus 16. 3 kali 9. 3 kali 9. 3 kali 9. Bentar. Boleh nggak sih itu aku keluarkan? Harusnya boleh deh. Oke. 3 kali 9, 27. 4 kali minus 8, minus 32 ya. 1 kali minus 7, minus 7. 2 kali 6, 12. Lagi 3 kali minus 7, minus 21. Tambah 24. Nah, sekarang minus setengah kalikan dengan 9 kurang 16 berapa? Minus 7 ya. 27 kurang 32 minus 5. Ini berarti sini juga minus 5. Di sini 3. Nah, ini adalah solusi akhir dari si P. Sekarang aku mau ngebuktiin juga kata omongan tadi aku ya. 1 per minus 2-nya boleh ditaruh di depan atau enggak. Jadi sekarang aku mau kalikan ini ke dalam ini. Gitu ya, aku ceritanya itu ya. Oke, berarti P sama dengan 1, 3, 2, 4 dikali dengannya aku kalikan masuk. Minus 9 per 2. Di sini jadi 4 ya. Di sini minus 7 per 2. Di sini minus 3. Sekarang aku mau kalikan. Berarti minus 9 per 2. 2 kali 4, 8 ya. 8.
3 kali minus 9 per 2 minus 27 per 2. 4 kali 4, 16. Lalu 1 kali minus 7 per 2 tambah 2 kali minus 3. Terus 3 kali minus 7 per 2 ditambah dengan 4 kali minus 3. Sekarang jumlahkan. 8 itu kan 16 per 2 ya. 16 kurang 7 berarti 7 per 2. Nah, di sini 16 32 kurang 27 5 per 2. Di sini ada minus 6 kali 2 12, 12 tambah 7 17 ya. Sorry. Minus 7 per 2 kurang 6. 6 itu kan 12 per 2, berarti minus 19 ya. Minus 19. Di sini berarti minus 12 kali 2 24. 24 tambah 21 45 ya. 45 per 2. Kalau aku mau keluarkan minusnya, aku keluarkan minus setengah, berarti kan jadinya di sini 7, di sini minus 5 bukan? Di sini masih, bentar, ini minus 7 ya. Ini positif dong. Wait. Minus 7, 5. Di sini 19. Di sini 45. Jawabannya beda ya. Entah, ada yang tahu nggak nih salahnya di mana? 96 minus 7 minus 8. 1 minus 2, 9, minus 16 ya. Coba ya kita cek di sini. 1 kali 9, 9. 2 kali minus 8, 16. 3 kali 9, 27. Ini 32. 1 kali minus 7, 12. 3 kali minus 7 minus 21. 4 kali 6, 24. 21 min 3 minus 5. Minus 7 tambah 12 bukan minus 5 ya. 5 aja ya. Terus 9 kurang 16 minus 7. 27 kurang 32 minus 5. Di sini aku kalikan masuk 1 per minus 2-nya. Berarti jadi minus 9 per 2. Di sini minus 8 bagi minus 2 berarti 4. Di sini minus 7 bagi minus 2. Berarti tinggal 7 per 2 ya. 7 per 2. 6 bagi minus 2, minus 3. Nah, sekarang aku kalikan ya. 1 kali minus 9 per 2 minus 9 per 2. 2 kali 4, 8. 3 kali minus 9 per 2 minus 27 per 2. 4 kali 4, 16. 1 kali 7 per 2, berarti 7 per 2 aja. 2 kali minus 3 minus 6. 3 kali 7 per 2, berarti 21 per 2. 4 kali minus 3 minus 12. Sekarang berarti di sini yang beda ya. Benar bukan? 6 itu 12 ya, 12. 12 kurang 7 minus 5 ya. Minus 5. Ini 12 kali 2 24. 21 kurang 24 minus 3. Berarti di sini jadinya minus 5 sama 3 ya. Kalau aku keluarkan negatifnya. Oke. Sekarang bedanya di minus 5 ini. 27 kurang 3 per 2. Bentar. 3 kali 9, 4 kali minus 8. 3 kali minus 9 per 2. 3 kali 9, 27 ya. Minus 27 per 6. Tambah 16. Oh, iya. Karena ini kan positif, aku keluarkan negatif, jadi ini tetap negatif supaya negatif setengah kali negatif 5 itu sama dengan 5 per 2. Nah, oke. Berarti dari sini kan kita tahu bahwa kalau kita mau kalikan masuk dulu atau enggak kalikan masuk dulu kan jawabannya tetap sama ya. Nah, jadi di sini aku nyaranin buat
jangan kalikan masuk dulu, karena itu bakal lebih susah lah gitu ya. Nanti angkanya lebih ribet gitu ya. Jadi kita pakai cara yang ini aja ya. Cara yang pertama ini. Nah, cara pertama ini. Waktu aku ujian UTBK juga aku pakai cara yang pertama ini. Jadi itu lebih gampang itu ya, lebih nggak silap lah. Kayak tadi kan kita ada silap-silap gitu ya. Oke, angkanya pun lebih enak sih. Oke, next. Nomor 4. Diketahui matriks B 1, 2, minus 2, minus 1. Jika matriks A kuadrat tambah B itu 3, 4, minus 5, minus 6. Maka determinan A pangkat 4 adalah. Jadi, berarti A kuadrat tambah B ya. B itu kan 1, 2, minus 2, minus 1. Itu sama aja dengan 3, minus 5, 4, minus 6. Nah, sekarang aku bisa tahu bahwa A kuadrat itu kita pindah ruas ya, berarti jadinya 3 minus 5, 4 minus 6 dikurang dengan 1, 2, minus 2, minus 1. Berarti 3 kurang 1, 2, 4 kurang 2, 2, minus 5 kurang minus 2, berarti minus 5 tambah 2 ya, minus 3. Minus 6 kurang minus 1, berarti minus 6 tambah 1, minus 5. Nah, sekarang kita udah dapat A kuadratnya. Perlu nggak kita cari A itu? A itu berarti sama dengan akar dari matriks 2, 2, minus 3, minus 5. Dan ini adalah salah. Jadi, kalau A kuadrat, ya A kuadrat. Karena A kuadrat itu nggak bisa diakarin. Ini matriks ya. Ini matriks. Jangan samain dengan aljabar. Ini matriks. Jadi jangan diakarkan. Atau kalau mau cari A pangkat 4, berarti A pangkat 4 itu sama dengan berarti A pangkat 4 sama dengan 2, 2, minus 3, minus 5. Biar supaya pangkat-pangkat kan kita kuadratkan gitu ya. Nah, ini juga jangan. Bukan jangan. Ini kuadrat itu sama dengan, ya ini kalikan keduanya. Maksudnya 2, 2, minus 3, minus 5 kalikan dengan 2, 2, minus 3, minus 5. Nah, kalau ini boleh. Tapi kalau ini dikuadratkan, nah itu salah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau kalikan gini kan, kita butuh something yang lebih panjang jalannya gitu. Jadi di sini aku mau kasih trik cepatnya. Kalau udah bicara soal determinan, ini paling easy peasy. Kenapa easy? Ya udah, kalian cari aja dulu determinan A kuadrat. Nah, determinan A kuadrat itu kan kali silangnya ya, 2 kali minus 5 minus 10 kurang 2 kali minus 3 minus 6 gitu ya. Berarti minus 10 tambah 6 kan minus 4. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang determinan A pangkat 4, kalian harus ingat bahwa determinan A pangkat 4 itu ya sama aja dengan determinan A kuadrat. Nah, ini kan 4 ini kan sama dengan 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, jadi aku bisa keluarkan pangkat 2-nya. Cara keluarkannya gini, jadi determinan pangkat 2. Nah, gitu. Jadi, nggak mesti dulu cari A pangkat 4-nya. Cari aja udah determinan yang udah kita dapatkan determinan A pangkat 2. Dia cari aja determinan A pangkat 2, lalu kita kuadratkan supaya A pangkat 4 gitu. Kalau determinan boleh. Nah, jadi berarti determinan pangkat 2 itu kan minus 4 ya. Kalau minus 4 dikuadratkan ya sama dengan 16. Nah, ini jawaban kita. Jadi, kalau udah bisa soal determinan itu, banyak triksnya. Kalian cukup ingat aja sifat-sifatnya. Kalau dipangkat, ya boleh dipangkat tinggal determinan pangkatkan aja. Gitu ya. Oke, next. Soal yang kelima. Diberikan matriks ABC. Jika matriks D dengan matriks C dan D itu memiliki hubungan yang serupa dengan matriks A dan B. Berarti matriks A sama B itu dari soal ini dikasih tahu bahwa mereka itu punya hubungan. Dari sini coba kita analisis. 4, 3, 1, 2. Yang B itu 2, minus 1, minus 3, 4. Nah, dari sini aku kan dapat bahwa 4 sama 2 kalau kita
apa tuh? Dibalikkan. Berarti pindah posisi, berarti jadi 2 sama 4. Nah, ini kalau aku kali minus-minus, jadinya ini. Kalau 3 sama 1 ini aku pindah ruas, kan jadi ini 1 sama 3. Terus aku kalikan minus. Berarti jadinya minus 3, minus 1, minus 3. Berarti aku dapat hubungannya, kalau C itu sama dengan HIJK, berarti D itu sama dengan, sama loh kayak B. Berarti K sama H-nya pindah posisi, J sama I-nya pindah posisi, tapi ingat, J sama I-nya itu kali negatif. Nah, maka ini sama aja dengan hubungan A sama B. Nah, sekarang dia tanya determinan C tambah D. Berarti aku mau cari dulu C tambah D. C tambah D itu sama dengan HIJK ditambah dengan K minus J minus I H. Maka itu sama aja dengan H tambah K, J kurang I, di sini I tambah J, di sini K tambah H. Oke, jadi ada muncul pertanyaan. Jadi HIJK ini angkanya berapa? Kan nggak dikasih tahu angka. Nah, ingat, dalam matematika itu nggak mesti semuanya angka. Jadi bisa aja huruf gitu ya. Nah, sekarang aku mau cari determinannya. Maka determinannya adalah kali silangnya. H tambah K dikali dengan K tambah H dikurang dengan I tambah J dikali dengan J kurang I. Gitu ya. Nah, dari sini aku dapat H tambah K tambah H itu kan sama aja ya. Jadi aku aja buat aja langsung H tambah K kuadrat, kan sama aja. Jadi aku buat pangkat 2 aja gitu ya. Dikurang dengan, di sini ada I, ada J. Kita boleh sih langsung kali masuk aja, gak apa-apa. Berarti I kali J, berarti jadi IJ. I kali minus I, berarti jadi minus I kuadrat. J kali J, positif J kuadrat. J kali minus I, minus IJ. Nah, dari sini kalian harus tahu bahwa minus I pangkat 2 itu, maksudnya I pangkat 2 itu nggak sama dengan minus 1 ya. Ini bukan soal bilangan imajiner. Mana tahu dari sini nanti mungkin di SMA, biasanya kalau di SMA yang dia ada ikuti kurikulum internasional, dia bakal belajar tentang bilangan imajiner. Tapi ingat, di UTBK itu nggak ada bilangan imajiner, jadi santai aja. Nggak selalu yang lolos UTBK itu harus dari sekolah yang top. Jadi sama aja semuanya sih, yang penting ya kita banyak belajar aja gitu. Jadi ya jangan sampai banyak belajar itu sampai kepandaian I pangkat 2 sama dengan minus 1. Enggak ya. Enggak. Jadi jangan cerita tentang bilangan imajiner. Kita cerita tentang matriks. Nah, sekarang H tambah K pangkat 2. Cara cepatnya, H pangkat 2 tambah K kuadrat. Dan jangan lupa tambah 2 kali H kali K. Gitu ya. Jadi jadinya 2HK. Kurang IJ. Kurang IJ kan habis ya. Aku coret aja habis. Berarti jadinya minus I kuadrat tambah J kuadrat. Gitu ya. Maka aku dapat A kuadrat tambah K kuadrat tambah 2HK kurang, berarti J tambah ya. Minus kali minus kan positif ya. Tambah I pangkat 2 kurang J pangkat 2. Habis ini gimana caranya? Habis ini gimana lagi? Ya udah, ini aja jawabannya. Gitu. Jadi sekarang muncul pertanyaan, apakah di TPS nanti soalnya itu jawabannya itu bisa berupa huruf? Kan matematika. Nah, jawabannya bisa. Ya, jadi bisa berupa huruf. Jadi ya prepare aja. Jadi sama aja sih, mau huruf mau angka. Kalau angka kan kita tinggal cari hasilnya. Kalau huruf ya tinggal jabarin aja. Sama aja sih sebenarnya ya. Oke, next nomor 6. Jika A sama dengan sekian B dan AB, maka dia tanya AB kecil ya. AB kecil itu bukan AB ini, jangan langsung jawab
10A 14B, bukan. AB itu yang nilai dari ini. A kali B, gitu ya, A kali B. Jadi, kan A kali B, AB itu kan sama dengan A kali B. Gitu ya. Nah, AB itu kan kita tahu 10A 14B. Sama dengan A itu kan A kali 1, A1 maksudnya, B2 kali dengan B-nya. B-nya itu A1, 1, 0 ya. Nah, sekarang aku selesaikan dulu ruas kanan. A kali A pangkat 2, 1 kali 1, 1. B kali A, AB. 2 kali 1, 2. A kali 1, A. 1 kali 0, 0. B kali 1, B. 2 kali 2, 0. Ini sama aja dengan 10. 14. A. B. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kadang kalau kita ngalihkan matriks itu kan kadang kita insecure. Sama juga seperti aku. Aku sering juga sih kayak nggak gimana ya, nggak yakin gitu perkalian aku udah benar atau enggak. Jadi kalau kalian mau ngecek perkalian kalian itu udah benar atau enggak, ya ini bukan di soal ini aja, tapi di TPS kalian bakal butuh juga, karena di TPS itu banyak loh soal tentang perkalian matriks. Jadi kalau udah kayak gini, aku lihat ini. Kalau di sini A udah sama dengan A, di sini B udah sama dengan B, atau mungkin misalnya 14, misalnya 2 lah, 2. Jadi 2 di sisi kiri, ruas kiri udah 2, di ruas kanannya juga 2 gitu. Nah, kalau udah ada sama kayak gini, itu udah betul. Jadi perkalian kau udah aman. Gitu ya, udah mantap. Nah, sekarang kita tinggal cari nih. Berarti dari sini kan aku dapat A kuadrat tambah 1 sama dengan 10. Sama yang persamaan kedua AB ya, AB tambah 2 sama dengan 14. Nah, tinggal selesaikan ini aja, nanti dapat AB-nya. Nah, bentar. Di sini kan soalnya AB ya. Nah, kebetulan di sini juga AB ya. Jadi dari sini AB itu kita nggak perlu cari A sama B ya. Jadi kita langsung cari aja AB ya. Berarti AB itu kan sama dengan 14 kurang 2 ya. 14 kurang 2 ya 12. Oh, dapat juga akhirnya. Selesai. Jadi nggak mesti juga harus cari A, harus cari B. Jadi kalau udah kayak gini misalnya udah dikasih soalnya mantep gini kan AB. Nah, langsung aja dapat AB. Hemat waktu ya kan. Dan jawabannya sama aja. Oke, jadi kita next ke nomor 7. Dia tanya, dikasih tahu ya P sama 2P inverse. Dengan definisi P inverse itu kan inverse dari matriks ya, seperti yang kita pelajari waktu itu ya, di video sebelumnya. Jadi A tambah B berapa? Nah, kita udah dikasih tahu bahwa 2P inverse itu sama dengan AB min C min C ya. Nah, atau enggak ini jangan dulu. Kayaknya lebih gampang kita selesaikan P ini aja dulu. Mau selesaikan gimana? Di inverse kan maksudnya loh. Ini kan biar ada P inverse ini, biar bisa disubstitusi. Jadi gua mau inverse kan. Berarti inverse itu kan adalah 1 per determinannya. Determinannya kan 1 kali 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 1, 2. Jangan lupa nadanya tak minus ya. Kalikan dengan 1 dan 3-nya dibalik. 2 sama 1-nya dikali minus. Gitu ya. Berarti 3 kali 2 kan, 3 kurang 2 kan 1 ya. Berarti nanti P inverse-nya aku dapat 3 minus 1 minus 2, 1. Bukan minus 1 ya. 1 aja. Oke. Sekarang di sini kan 2P inverse. Jadi aku langsung aja 2 kali P inverse, berarti 2P inverse itu kan sama aja dengan 2 kali matriks yang tadi. 3 minus 1 minus 2, 1. Oleh karena itu, jadinya kalau perkalian gini langsung kalikan aja ya. Minus 4, 2. Oke, sekarang aku udah dapat 2P inverse-nya. Dari sini, timbullah kesimpulan bahwa cocok-cocokan aja. A itu sama dengan 6. B itu sama dengan minus 4. C itu sama dengan 2.
Nah, dia kan tanya A tambah B ya. Maka A tambah B itu sama dengan 6 kurang 4. 6 kurang 4, 2. Jadi ini jawabannya. Next lagi, nomor yang ke-8. Diketahui persamaan matriks ini. Dia tanya nilai 2P kurang Q. Jadi pertama aku selesaikan dulu ruas kiri. PQ13, 214 minus 2-nya kita kalikan. Berarti P kali 2, 2P. Q kali 2, 4, 4Q. 1 kali 2, 2. 3 kali 4, 12. P kali 1P minus 2 kali Q minus 2Q. Terus 1 kali 1, 1. 3 kali minus 2 minus 6. Nah sekarang ini kan sama aja dengan 8, 14, minus 5, 12. Nah sekarang kalau misalkan nanti di UTBK kalian nggak yakin sama nilai hasil perkaliannya, mah tahu mau CN recheck gitu ya, biar nggak salah nggak silap. Nah kita samakan aja, ini kan 2 tambah 4 kan 14, udah sama dengan 14 ini ya. Nah 1 kurang 6 kan minus 5, udah sama dengan ini minus 5, berarti udah benar hasil perkaliannya. Berarti tinggal 2P tambah 4Q sama dengan 8. Baru aku dapat P kurang 2Q sama dengan 12. Dari sini kan aku bisa timbul sebuah sistem persamaan linear dua variabel, SPLDV. Jadi aku mau eliminasi, suka hati mau eliminasi P atau mau eliminasi Q. Aku mau coba eliminasi P ya. Di sini kali 1 ya. Jadi nggak usah dikali lah gitu ya. Jadi di sini 2P tambah 4Q sama dengan 8. Terus di sini 2P kurang 4Q sama dengan 4 gitu ya. Kok 4? 12 kali 2, 24. Nah, sekarang aku kurangkan karena aku mau eliminasi 2P. Coret-coret. 4Q kurang 4Q, 8Q. 8 kurang 24 minus 16. Dari sini aku dapatkan Q sama dengan minus 2. Karena aku udah dapat Q, aku substitusi. Nah, yang gampang mana? Yang gampang kan ini. Bukannya kan, jadi P-nya nggak usah dikali-kali 2 lagi gitu ya. Berarti P kurang 2Q, 2 kali minus 2. Sama dengan 12. Maka dapat P tambah 4 sama dengan 12. Maka aku dapatkan P sama dengan 12 kurang 4, 8. Nah, ini adalah solusi akhir. Belum solusi akhir ya. Masih P ya. Dia tanya 2P kurang Q. Berarti 2P kurang Q itu sama dengan 2 kali 8 kurang minus 2. Berarti 2 kali 8, 16. Tambah 2 sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah 18. Next ke soal yang ke-9. Jika Z adalah matriks sehingga berikut, maka determinan matriks Z adalah. Nah, ini sama aja ya dengan inverse tadi ya. Berarti Z sama dengan A tambah C minus C, B tambah D minus D. Kita kalikan dengan 1 per determinannya ya. Determinannya berarti A kali D, AD kurang BC. Dikalikan dengan D, A minus B minus C. Oke, maka matriks Z adalah kita bisa kalikan ya. Jadi yang 1 per ini taruh depan aja. AD kurang BC dikalikan dengan A tambah C kali D, berarti AD tambah DC per pula. Apa itu? Mana sekarang?
B mana? AD tambah DC, B tambah D kali minus C, berarti minus BC minus DC, di bawahnya minus CD kurang tambah ya CD. Nah, sekarang yang di sini kolom kedua. Berarti A tambah C kali minus B, berarti ada minus AB kurang BC. Terus B tambah D kali A. Berarti ada AB tambah AD. Yang bawah minus C kali minus B berarti jadi positif ya. Positif CB minus D kali A minus AD. Nah, ini aku dapatkan. Kita cek dulu ya. A tambah D, AD, DC minus BC, D minus DC minus CD tambah CD, A tambah C minus AB minus BC plus AB plus AD. Minus C kali minus B, CB kurang AD. Oke, udah benar. Sekarang 1 per AD kurang BC. Oke. Ini aslinya tulisan aku itu nggak kayak gini berantakannya. Ini karena aku belum punya pen tab. Memang ada rencana beli juga sih, tapi ya ini sementara masih pakai mouse. Jadi pakai mouse itu kalian tahu lah kalau pakai mouse itu nggak gampang juga ya. Jadi tulisan itu nggak cantik-cantik. Tapi kalau aslinya itu aku nulis kalau di kertas tulisanku cantik kok. Kalau nggak percaya, ya percayakan aja ya. Oke, plus DC minus DC habis ya. Berarti AD kurang BC ya. AD kurang BC. Nah, minus CD nya habis jadi 0. Minus AB habis ya, berarti jadi AD kurang BC juga ya. AD kurang BC. Di sini minus BC, CB, AD. Minus AD berarti minus AD tambah BC. Atau sama aja dengan minus AD kurang BC. Nah, dari sini aku bisa nih masukkan 1 pernya. Berarti AD kurang BC bagi AD kurang BC 1 ya. 1, 0, 1, minus 1. Nah, sekarang dia tanya determinan. Di sini aja. Maka determinannya adalah, determinan dari matriks Z adalah 1 kali minus 1 minus 1, 1 kali 0, 0. Maka jawabannya minus 1. Gitu. Oke. Sekarang kita next ke soal yang terakhir banget. Nomor 10. Diberikan A 2104 dan B minus 3 minus 6. Dari sini ordonya si A 2 kali 2 ya. Ordonya si B itu 2 kali 1. Nah, jika A pangkat 12 kali B sama dengan 2 pangkat X kali B. Tentukan nilai X. Nah, dari sini A pangkat 12B, A pangkat 12 kali B. Kita mau cari nilai dari ini. Nah, tentu nggak mungkin lah ya. A-nya itu kita pangkat 12 ya. Masa A kali A kali A kali A kali A sampai 12 kali. Itu kalian bayangkan itu berapa jumlah waktu yang dipakai buat itu. Jadi dari sini saatnya kita menggunakan analisis dan logika. Jadi di matematika itu nggak semuanya menghitung aja, kita perlu analisis juga. Nah, jadi aku nggak perlu deh A pangkat 12. Pertama aku mau cari dulu deh A pangkat 2. A pangkat 2 kali B ya. Atau nggak usah deh, aku mau cari A pangkat 2 aja. Pangkat 2, ini kan B-nya bolehlah istilahnya dicoret, bolehlah istilahnya coret ya. Tapi nanti kita lihat dulu, boleh dicoret atau enggak ya. Jadi kita mau cari A pangkat 2 dulu. A pangkat 2 itu kan berarti 12104 kali 2104 gitu ya. Macet pula. Oke. Berarti 2 kali 2 4, 1 kali 0 0, 0 kali 0, 0 kali 2 0, 4 kali 0 0, 2 kali 1 2, 4 kali 1
4. 0 kali 1, 0. 4 kali 4, 16. 2 tambah 4, hasilnya 6 ya. Sini 16 tadi ya. Oke. Sekarang sekarang dia dapat A pangkat 2. Ini kalau 4 ini aku keluarkan, bolehlah ya aku keluarkan 4. Jangan 4 deh. Atau aku keluarkan 2. Ini ada yang salah nggak sih? Oh, udah pas ya? Udah pas. 2 tambah 1. Udah pas ya? Berarti kayaknya dari sini kalau dihubungkan dengan A masih belum dapat gak sih? Belum dapat ya. Coba aku kalikan aja dengan B ya. Berarti aku mau kalikan dengan B. Kuadrat B jadinya kan 4 kali minus 3 minus 12. 6 kali minus 6 minus 36 ya. Nah, 0 kali minus 3, 0. 16 kali minus 6 minus 36. Dari sini aku dapatkan minus 48 minus 36. Kalau aku sama-sama keluarkan minus 6 ya, maka aku di sini dapatkan 8 sama 6. Jangan minus 6 deh, 12 aja. Minus 12, berarti di sini 4, di sini 3. Ini ya A kali B-nya. Sekarang, coba aku mau cari A pangkat 3 kali B. Pangkat 3 kali B. A pangkat, pertama kita cari dulu A pangkat 3 ya. A pangkat 3 itu kan sama aja dengan A pangkat 2 kali A ya. Nah, kita kan tadi udah dapat A kuadrat, berarti 4, 0, 6, 16, kita kalikan dengan A. 2104. Oke, sekarang 4 kali 2, 8. 6 kali 0, 0. 0 kali 2, 0. 16 kali 0, 0. 4 kali 1, 4. 6 kali 4, 24. 24 tambah 2, tambah 4, 28 tadi ya. 28. 4 kali 0 kali 1, 0. 16 kali 4. 16, 32, 32, 64. Sekarang aku mau cari A kuadrat A pangkat 3 tadi ya. A pangkat 3 aku mau kalikan dengan B. Berarti ini kita kalikan dengan B. Minus 3 minus 6. Maka didapat minus 24 kurang 28 kali 6. 28 kali 6, 144. Berarti 0 kali minus 3, 0. 64 kali 6 minus 36, 24, 384. Ini sama aja dengan minus 144 tambah 24, 168. Minus 384. Nah, sekarang ini kita bisa keluarkan ya. Kita mau keluarkan minus berapa? Yang enak itu, 168, 168. Coba 38 bagi 3, nggak bisa ya. Aku keluarkan 8, 8 bisa ya, coba ya. 8, nanti di sini jadi 21, di sini jadi 48 ya. 48. Oke. 2148 ini bisa kita keluarkan lagi. Jadi minus 21, 21. 48, 21, 3 kali 7. Kita keluarkan 3 lagi, berarti jadi minus 24. 7. 48 bagi 3 tadi ya, 16. Oke. Nah, sekarang
masih belum ditemukan hubungannya. Kalau masih belum ditemukan hubungannya, berarti kita ada yang salah. Kita ada yang salah. Nah, sekarang kita tinggal cari kesalahan kita di mana. Gitu ya, kesalahan kita di mana. Ayo kita coba berpikir dulu. Kita coba berpikir, salah kita di mana ya. Karena dia pasti bakal ada hubungannya. Kenapa aku bisa bilang demikian? Karena kalau nggak ada hubungannya, nggak mungkin juga kita kalikan A pangkat 12 itu, maksudnya A-nya itu dikalikan 12 itu nggak masuk akal gitu ya. Nggak masuk akal. Jadi kita coba cari nih, kesalahan kita kira-kira di mana. Kalau aku rasa sih, kita nggak perlu kalikan dengan B. Jadi ya sama aja sih, kayak B-nya itu boleh coret. Sebenarnya nggak boleh coret, tapi ya begitulah. A pangkat 12B sama dengan 2 pangkat X. Dari sini sebenarnya analisisnya itu, logikanya itu ya, hasil perkalian dari A pangkat 12 kali B itu dia akan sama dengan 2 pangkat sekian. Berarti kalau dia A pangkat 2 ya bisa, contohnya misalnya 2 pangkat 1, pangkat 2, nanti A pangkat 3-nya itu jadinya 2 pangkat 3 contohnya gitu ya. Jadi kita masih berpikir dulu kenapa kita tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan. 4 kali minus 3. Kuadrat. Minus 48 minus 36. 4 kali 3. Pangkat 3 kuadrat A. 80. Yes. Harusnya udah benar nggak sih? 600. 16. Diberikan A 12 pangkat B, 2 pangkat X kali B. Tentukan nilai X. Oke. Nah, sekarang aku ada kepikiran ya satu ide. Bentar. Nah, dari tadi aku dapat menarik kesimpulan bahwasanya anak ITB itu juga nggak bisa mengerjakan soal ini. Menarik ya. Jadi jangan coba-coba bandingkan gitu ya. Jadi yang udah masuk ITB aja begini ya. Nah, berarti yang ngajari kalian gitu ya, yang ngajari kalian itu juga gini. Gitu ya. Jadi kalian harus lebih jago lagi gitu ya. Nah, aku kepikiran ya, aku mau coba ya. A pangkat 12 kali B itu kan sama dengan 2 pangkat X kali B, gitu ya. Nah, sekarang aku mau coba cari ya pangkat 12. A pangkat 12 itu kan sama aja dengan 2 pangkat X kali B, kita kalikan dengan B yang inverse ini. B ini kan kita inverse kan ya, ke belakang. Nah, kalau B kali B inverse itu kan sama aja dengan 1. Bukan 1 sih, matriks identitas ya. Berarti aku bisa syaratkan A pangkat 12 sama dengan 2 pangkat X dikali dengan matriks identitas. Gitu ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita mau ngapain? Langkah selanjutnya, boleh ya aku determinankan? Kita coba ya determinannya. Determinan A pangkat 12 sama dengan determinan 2 pangkat X. Determinan dari I kan, ini bisa dipecah sih determinan. Misalkan aku punya ini ya, determinan A pangkat B, AB maksudnya, itu sama aja dengan determinan, mana dia? Itu sama aja dengan determinan A kali determinan B. Jadi aku bisa dipecahkan. Nah, kalau kita mau cari determinan identitas, itu kan sama aja dengan 1, 0, 0, 1 ya. Nah, 1 kali 1 kan 1. 0
0 kali 0 kan 0. Berarti determinan I kan sama dengan 1. Jadi aku bisa hilangkan aja determinan I. Berarti determinan A pangkat 12 sama dengan determinan dari 2 pangkat X. Berarti ini sama aja dengan determinan A pangkat 12 sama dengan determinan dari 2. Oh, sorry. Determinan 2 pangkat X kalau bisa ya. Kita coba aja dulu determinan 2 pangkat X gitu ya. Nah, determinan A itu kan 2 kali 4, 8. 1 kali 0, 0. Berarti 8 kurang 0, 8 ya. Berarti 8 pangkat 12 itu sama dengan determinan dari 2 pangkat X. Jadi aku dapatkan determinan 2 pangkat X itu ya sama dengan 8 pangkat 12. Nah, sekarang 8 pangkat 12 ini kan sama aja dengan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 kali 12 sama dengan determinan 2 pangkat X. Maka 2 pangkat 36 sama dengan determinan 2 pangkat X. Sekarang kita nggak mau cari sih determinannya. Langkah selanjutnya apa yang akan kita lakukan? 2 pangkat X determinan. Aku lupa sih pembahasan yang ini. Gimana kemarinnya buat soalnya? Kayaknya nggak gini juga ya, karena determinannya. Kalau determinannya kita mau hapus determinannya, nggak bisa ya. 2 pangkat X. A pangkat 12. 2 pangkat X. A pangkat 12. 2 pangkat X. Nah, oke deh. Buat kalian yang bisa memecahkan soal ini, kalian boleh drop aja ya di kolom komentar. Nanti kita coba lihat, kita bahas bareng-bareng gitu ya. Mungkin ini jadi PR aku dulu, sekian. Ya, kalau aku nanti misalkan ketemu jawabannya, nanti aku buat ke video yang baru saja gitu ya. Nah, masalah yang aku ingat itu tetap apakah 12-nya itu nggak perlu di A-nya itu kali sebanyak 12 kali itu nggak perlu ya. Nah, jadi misalkan pun kalian nekat buat kayak gitu ya, itu nggak akan aku terima juga karena di sini kita nggak ngebahas soal seberapa lama kita ngerjain, tapi kita akan ngebahas seberapa cepat kita ngerjain dan apa triknya gitu ya. Oke, jadi aku akan akhiri saja video pada sampai ini. Nah, buat kalian yang belum subscribe, kalian boleh subscribe ya. Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku, kalian boleh follow Instagram aku. Kenapa? Ya kalian boleh tanya-tanya soal itu. Aku free aja sih. Kalian feel free aja buat bertanya karena aku bakal ngebantui kalian. Mungkin dari sini kalian banyak nih yang udah tanya-tanya sama aku kan, kalian tahu bahwa pasti akan aku jawab gitu ya. Nah, baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi sekian ya pembahasan dari latihan hari ini. See you.